Pemirsa, Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya menegaskan Indonesia merupakan bagian dari Pasifik sebab faktanya 5 provinsi di wilayah timur terletak di Samudra Pasifik. Tantowi Yahya dalam forum pertemuan di Wellington Club, Wellington, Selandia Baru, Selasa 26 Maret yang lalu menegaskan di hadapan para akademisi, pengusaha, perwakilan pemerintah Selandia Baru dan beberapa negara Pasifik bahwa kepasifikan Indonesia didukung oleh fakta geografis yaitu 5 provinsi di timur yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT terletak di Samudra Pasifik. Dalam pertemuan ini juga dibahas mengenai agenda kegiatan Pacific Exposition 2019 yang akan digelar di Auckland, Selandia Baru pada 12 hingga 14 Juli 2019 mendatang. Pacific Exposition 2019 merupakan suatu pertemuan sekaligus pameran perdagangan, investasi, dan pariwisata setiap negara anggota dan sejumlah negara yang turut ikut serta dalam acara tersebut. Terkait penyelenggaraan Pacific Exposition 2019, Tantowi Yahya menjelaskan Expo yang baru pertama kali digelar ini merupakan inisiatif Indonesia yang kemudian diadopsi menjadi program bersama Indonesia, Australia, dan Selandia Baru dalam kerangka Trilateral Cooperation atau kerjasama trilateral. Diharapkan 19 negara di Pasifik Selatan akan ikut dalam pameran bersama ini. Penegasan posisi Indonesia dalam keanggotaan Pasifik seharusnya menjadi landasan bagi beberapa negara untuk tidak mengganggu kedaulatan pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola dan mempertahankan setiap jengkal tanah yang masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Untuk membahas lebih dalam mengenai peran dan posisi Indonesia dalam Pacific Exposition 2019, telah hadir bersama saya di studio Metro TV ada Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya. Mas Tanto, selamat pagi. Selamat pagi, Kevin. Terima kasih telah hadir bersama kami, Mas Tanto. Mas Tanto, New Zealand sudah pulih kembali pasca serangan terorisme? Alhamdulillah, ya patut kita akui apa yang dilakukan pemerintah dan didukung oleh masyarakatnya bahwa ujian yang baru pertama kali mereka laksanakan itu mereka bisa lulus dengan baik. Lulus dengan baik. Dengan kriteria bagus sekali gitu. Bagus sekali, banyak yang kemudian mencontoh dan salut sekali dengan pemimpin di sana, Mas Tanto. Tapi kalau kita berbicara mengenai keamanan, Mas Tanto, ini seberapa penting sih sebetulnya diplomasi Republik Indonesia dengan negara-negara Pasifik kalau kita berbicara mengenai keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia? Penting sekali. Apa yang terjadi selama ini ibarat kita tuh terlahir dari bapak kita Melayu, ibu kita adalah Melanesia. Tapi kita tidak pernah mengkapitalisasi kemelanesiaan ibu kita itu. Akibatnya kita dikenal sebagai orang Melayu dari keturunan bapak kita. Ya, Melayu yang mayoritasnya adalah Islam. Padahal dari sisi ibu kita adalah dari Melanesia yang mayoritasnya adalah Kristen, Protestan, Katolik begitu. Nah, isu yang terakhir ini dimainkan dengan cantik oleh negara-negara Pasifik sehingga membuat bahwa Papua itu sepertinya bukan menjadi bagian yang pas atau cocok dari Indonesia. Nah, tugas saya sebagai duta besar untuk beberapa negara Pasifik selain Selandia Baru, saya juga adalah duta besar yang diakreditasikan ke Samoa dan Tonga, dua negara besar di Pasifik. Saya mengkapitalisasi fakta geografis seperti yang Anda bilang tadi bahwa kita adalah bagian dari Pasifik. 5 provinsi kita di timur terletak di Pasifik. Kemudian kita juga adalah bagian dari ras Melanesia dan Polinesia atau komunitas Melanesia Polinesia. Karena penduduk yang ada di 5 provinsi itu saudara-saudara kita adalah dari ras Melanesia dan Polinesia. Sehingga kalau kita mengklaim bahwa we are part of Pacific, we are part of Melanesian Polynesian community, ya justified. Nah, inilah gitu ya. Exactly, halal, ya sah gitu ya. Nah, inilah yang coba kita kapitalisasi menjadi beberapa program yang bermanfaat bagi negara-negara dan masyarakat di kawasan tersebut. Mas Tanto, tapi pandangan negara-negara Pasifik Selatan terhadap Indonesia, isunya Papua, itu bagaimana sih sebetulnya? Ya, ini adalah isu lama yang dimainkan terus dan saya patut akui ada kealfaan kita dalam mengcounter berita-berita salah, berita-berita pelintiran, berita-berita jadul, dan bahkan berita-berita hoaks mengenai Papua. Percaya tuh mereka dengan kayak gitu? Ya, karena kita jarang secara aktif mengcounter isu-isu tersebut. Sehingga tudingan bahwa referendum di Papua itu tidak konstitusional, ya, penuh dengan rekayasa, kemudian terjadi pelanggaran HAM yang masif, bahkan terjadi genosida, terjadi Jawanisasi, Islamisasi.
Ya, karena kita tidak aktif mengcounter isu-isu tersebut, ya berita-berita yang salah itu lambat laun dipercayai sebagai sebuah fakta. Nah, ini yang harus kita lakukan. Cara kita mengcounter isu seperti itu, ketika mereka sudah memahami itu, percaya itu sekian lama, membuat mereka percaya yang betul itu seperti apa, bagaimana caranya? Ya, mau tidak mau, jadi informasi yang salah harus di-counter dengan informasi yang benar. Ya, informasi yang karangan harus di-counter dengan informasi yang faktual. Tentu tidak mudah, Kevin. Karena saya bersama diplomat-diplomat kita di KBRI Wellington itu, ketika kami ya berhadapan dengan LSM, kampus, kemudian anggota parlemen, bahkan anggota pemerintah. Bagi saya selalu bilang seperti ini, kita ini bawa informasi ada 100, diterima 10 aja, udah bagus. Jangan pernah berpikir 50 apalagi semuanya. Ya, tapi bahwa mereka meresapi informasi kita tuh 10 atau 20% aja, that's good enough. Paling tidak tuh ada informasi yang kling di mereka, ini loh sesungguhnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui kedutaannya, melalui duta besarnya. Nah, ini yang perlu usaha bersama, yang kita bangun terus-menerus. Tidak mudah, ya, membalikkan stigma negatif yang sudah sekian lama dialamatkan ke kita dalam kaitan Papua. Mas Tanto, ada acara penting, event penting, Pacific Exposition Forum ini. Nah, apakah kemudian salah satu mengcounter isu-isu tersebut ini akan menjadi salah satu agenda nanti pada saat forum ini nanti? Tidak secara langsung. Jadi maksud kita menyelenggarakan Pacific Exposition itu adalah dalam rangka meningkatkan presensi Indonesia di Pasifik dan juga ujungnya kalau bisa kita juga menciptakan pengaruh Indonesia terhadap negara-negara Pasifik dalam konteks ekonomi. Jadi kita tidak seperti negara-negara superpower lainnya yang bermain di Pasifik dengan kepentingan tertentu, kita tidak. Jadi kita hadir sebagai satu kekuatan besar di kawasan ini dalam rangka memberikan avenue, memberikan ruang bagi negara-negara Pasifik itu untuk bermain di kawasan ini. Sebelum Indonesia masuk, kawasan Pasifik itu adalah sebuah kawasan yang penduduknya tidak lebih dari 35 juta. Terbesar itu adalah Australia dan New Zealand. Dengan GDP itu 1,6 triliun US dollar. GDP-nya itu 1 triliun Singapura, 600 itu adalah Selandia Baru dan negara-negara kepulauan kecil tersebut. Bayangkan setelah Indonesia masuk, maka ini menjadi economic zone baru dengan penduduk 300 juta orang dengan GDP yang melompat dari 1,6 menjadi 2,7 bahkan 2,8 triliun US dollar. Jadi kan ini menjadi suatu economic zone yang sangat potensial untuk digarap. Nah, kita bersama Australia, bersama New Zealand itu dalam mengelola Pacific Exposition ini lebih sebagai market yang bisa di-tap oleh negara-negara kepulauan tersebut. Tapi respon dari negara-negara tersebut ini apakah sama dengan Indonesia? Apakah mereka paling tidak ingin juga membangun kerjasama dengan Indonesia atau seperti apa sebetulnya? Alhamdulillah trennya itu sangat positif. Jadi dengan Indonesia kita harapkan ada 20 negara yang berpartisipasi. Semua negara itu sudah, hampir semua negara itu saya bisa sebut 80% sudah melayangkan konfirmasi keikutsertaannya mereka di dalam Pacific Exposition ini. Mereka tidak melihat ada agenda lain kecuali keinginan Indonesia untuk meng-engage mereka, negara-negara Pasifik secara lebih dalam melalui program-program ekonomi dan capacity building. Tapi Mas Tanto kan kalau kita bicara mengenai negara Pasifik Selatan, ini mungkin nggak banyak orang yang mungkin betul-betul tahu begitu, ada negara Fiji, Kiribati, ada Niue, New Caledonia. Nah, ini seberapa penting sih sebetulnya peran mereka kalau kita bicara ingin membangun kerjasama ekonomi, kalau kita selama ini kan selalu kerjasama ekonomi selalu tradisional, Mas, selalu ke negara-negara yang barat begitu ya. Nah, ini bagaimana? Ya, selama ini patut saya akuin bahwa kawasan Pasifik ini tidak atau luput menjadi perhatian kita. Kita paradigma kita dalam melihat suatu daerah itu selalu melihat berapa jumlah penduduknya dan berapa kekuatan ekonominya. Faktor-faktor lain bahwa kita perlu menjalin hubungan dengan negara-negara tersebut sekecil apapun, apalagi kalau statusnya adalah anggota PBB. Kita harus merangkul mereka, karena banyak manfaat yang pada satu saat nanti bisa berguna buat kita. Nah, paradigma baru ini, Kevin, yang coba kita angkat, dan alhamdulillah didukung sepenuhnya oleh Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi, dan didukung sepenuhnya oleh Kementerian Luar Negeri kita. Sehingga langkah kami untuk engage Pasifik secara
lebih dalam melalui program-program berbasis ekonomi, kemudian environment dan pembangunan manusia, itu diterima dan didukung sepenuhnya. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dari sekarang sampai ke depan. Bahwa Pasifik itu harus menjadi prioritas pembangunan diplomasi kita di kawasan yang semakin lama semakin banyak diperebutkan oleh para superpower tersebut. Baik, tapi bentuk perdagangan ekonominya nanti akan seperti apa sih Mas? Apakah sudah ada bayangan ini? Kita jadi negara ekspor baru atau seperti apa nanti negara-negara ini? Ya reciprocal ya. Tentu saja Indonesia masuk dengan 260 juta penduduk. Lebih kita memposisikan kita tuh sebagai pasar bagi produk-produk hasil bumi, produk-produk jasa, produk-produk turisme dari negara-negara Pasifik tersebut. Nah, jadi mereka sudah tidak lagi berpikir bagaimana cara memasarkan produk mereka yang demikian melimpah. Bagaimana mereka menawarkan potensi keindahan alam mereka. Nah, jadi selama ini mereka melihat Australia dan Selandia Baru, sekarang mereka melihat ada satu pasar besar lagi yang namanya Indonesia, yang sebenarnya sangat dekat dengan mereka. Karena itu tadi modal kita, kesamaan ras. Gitu. Nah, terus ada yang lebih penting lagi nih, Vin, sebenarnya. Makna di balik ini adalah upaya Indonesia, upaya pemerintah Republik Indonesia dalam membuka pasar ya, provinsi-provinsi kita di timur itu dengan Pasifik sebagai bagian dari geografis mereka. Potensial tuh Mas ya? Oh, potensial buat mereka. Jadi saya bisa membayangkan in the long run kalau produk-produk hasil bumi dari Papua, dari Maluku, dari NTT itu instead of masuk ke barat Indonesia, terus langsung didorong ke negara-negara Pasifik. Itu pertama akan tercipta arus barang dan orang ya, antara Indonesia Timur dengan Pasifik. Kedua, akan lebih mempererat silaturahmi mereka sebagai bagian dari komunitas yang sangat besar, yaitu komunitas Melanesia dan Polinesia. Tantangannya sekarang apa nih Mas? Kalau kita mau ke arah sana nih, tantangannya harus dihadapi itu apa? Merubah paradigma. Karena kalau saya berbicara dengan komunitas ekonomi, komunitas bisnis, selalu ya kecil sih toh, pasar cuma 30 juta gitu ya, kecil. Nah, tapi posisi kita yang menganggap Pasifik tidak penting itu dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN lainnya, ya Thailand, Malaysia. Mereka sudah duluan sana? Oh sudah rata itu produk-produk mereka masuk di situ. Nah, jangan lupa kehadiran dari produk, jangan hanya dilihat dari aspek untung ruginya, tapi kehadiran dari produk dengan merek Made in Indonesia itu artinya apa? Presensi Indonesia di negara-negara tersebut. Yang kaitannya apa? Awareness. Jadi jangan salahkan kalau misalnya kita itu dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya itu level of awareness masyarakat Pasifik itu rendah dibandingkan dengan katakanlah Philippines ya, yang hadir itu lewat tenaga kerjanya, Thailand, Vietnam yang hadir dengan supermarket, restoran dan sebagainya. Indonesia itu di mana? Being the largest ASEAN country gitu loh. Nah jadi paradigma ini yang Kevin yang tidak mudah untuk kita rubah. Jadi selama kita melihat pasar dan pasar itu kecil dan terlalu merepotkan, maka kita tidak akan hadir di Pasifik. Isu Papua akan jadi gangguan nggak sih Mas kalau misalnya kita mau menjalin kerjasama dengan mereka-mereka ini? Pada awalnya iya, mereka selalu melihat apapun inisiatif yang diambil oleh Indonesia itu ada kaitannya dengan Papua. Tapi time goes by, selama 2 tahun ini kita memperlihatkan kesungguh-sungguhan kita untuk menjadi bagian dari komunitas Pasifik dan Melanesia Polinesia dengan memberikan Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai pasar. Lama-lama seperti sekarang ini, mereka mulai mengerti dan mengapresiasi itu. Mas Tanto, sekarang hubungan Indonesia dengan Selandia Baru seperti apa sih sekarang? Kemajuannya seperti apa? Oh, lagi bagus-bagusnya. Jadi kalau bisa diilustrasikan, hubungan kita dengan Selandia Baru itu lebih banyak up-nya daripada down-nya. Yang selalu mengganggu hubungan kita dengan Selandia Baru itu pertama adalah soal dagang. Jadi mereka itu kalau sampai ekspor mereka untuk komoditas utama, yaitu susu dan daging terganggu, maka itu akan terdapat reaksi terhadap kita. Nah yang kedua adalah isu-isu mengenai Papua yang sebenarnya tidak dimainkan oleh pemerintahnya, tapi yang memainkan ini media, NGO, dan beberapa anggota parlemen. Banyak Mas yang mainkan seperti itu? Dulu banyak, tapi sekarang sudah alhamdulillah Kevin sudah mulai turun karena kita terus engage mereka itu tadi melalui
diplomasi. Diplomasi itu kita bisa hadap-hadapan, artinya kita buka-bukaan data bahwa apa yang Anda tuduhkan itu tidak benar, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi kita harus melakukan soft diplomacy. Misalnya cultural diplomacy, people to people, kemudian promosi ekonomi, investasi, bahkan pariwisata. Itu yang akan banyak membantu kita dalam lebih mendekatkan hubungan kita dengan Selandia Baru. Baik, terakhir nih Mas Tanto, ini target ke depan. Ini hubungan Indonesia dengan Selandia akan seperti apa, Mas? Akan sangat baik. Akan sangat baik. Terutama ini adalah program pertama di mana Indonesia mengengage diri kita dengan Selandia Baru dan Australia dalam bentuk trilateral cooperations. Kita jangan lupa bahwa Selandia Baru dan Australia itu semakin menganggap Pasifik itu penting, terutama setelah pengaruh Cina semakin lama semakin besar di situ. Nah, mereka mempunyai satu program yang kebenaran sama, namanya Pacific Reset. Jadi Pacific Reset itu mereka memformulasi ulang kebijakan-kebijakan mereka di negara-negara Pasifik. Jadi mereka lebih banyak memberikan bantuan, lebih banyak melibatkan orang-orang Pasifik, bahkan lebih banyak ditampilkan di televisi, di event-event kesenian. Itu bentuk dari concern mereka. Tiba-tiba Indonesia juga punya program yang sama di bawah bendera Pacific Engagement. Nah, jadi Pacific Exposition ini bisa menjadi perekat kita ya dengan Selandia Baru dan juga dengan Australia dalam mengedres dan merangkul negara-negara di Pasifik tersebut. Baik, Mas Tanto, kita tunggu nanti bagaimana penyelenggaraan dari Exposition Pasifik ini. Terima kasih telah bersama kami. Terima kasih. Selamat pagi, Mas Tanto. Pagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi banjir yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah terus meluas. Kini ada 7 desa yang terendam banjir dengan ketinggian 30 hingga 80 cm. Usai jeda.